Jadi kalau orang nggak pernah dengar Injil, berarti namanya tidak mungkin tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, dia akan diadili berdasarkan perbuatan. Bukan perbuatan dia bisa membawa dia ke surga, tidak, tetapi perbuatan dia itu akan ditentukan untuk berapa berat hukumannya di dalam lautan api. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami dengan kami kembali di podcast kebenaran, masih dalam tema benarkah tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kalau kemarin Pak Kurnia bilang bahwa sebenarnya orang itu diselamatkan kan karena berita Injil. Oke. Lalu masalahnya adalah kan nggak semua orang Pak bisa dengar berita Injil. Ya, apalagi kalau yang di tengah hutan gitu ya Pak Riko. Oke, kita bilang gampang lah kalau si Adam kan memang satu-satunya manusia dia dan Tuhan langsung. Tapi setelah ada keturunan Adam ini loh Pak, udah banyak kan gitu ya kan. Terus ada juga anak-anak Adam yang akhirnya memberontak dan pada akhirnya kan dia akan berusaha menjauh. Dan kita nggak tahu mereka keturunan sampai di mana, ada di mana gitu. Sampai Nuh lah bahkan udah setelah Nuh lah ya. Iya, setelah Nuh bahkan selesai manusia dihukum dan anak-anak Nuh aja semuanya nggak menurut dengan bapaknya. Bahkan sampai ada satu yang kurang ajar ya sama ini. Oke. Lalu setelah generasi Nuh ini semakin banyak, sebenarnya berita Injil ini nggak saya sanksi bahkan untuk seluruh manusia di muka bumi ini pernah dengar berita Injil. Atau nggak menurunkan terus kebiasaan itu gitu. Iya. Karena gini, nggak mungkin dia bisa menurunkan kalau dia nggak dengar kan. Ya. Nah sekarang bagaimana dia bisa percaya? Apalagi bisa diselamatkan? Dengar aja enggak. Ya. Gitu loh. Nah menurut video yang di dalamnya ada pendeta Pak Philip Manto, Pak berkhotbah bahwa sebenarnya manusia itu yang tidak menerima berita Injil, mereka bisa diselamatkan lewat perbuatan baik yang keluar dari hati nurani manusia yang menuntun kepada kebaikan. Karena sebenarnya manusia itu kata dia tahu loh berbuat mana berbuat jahat atau mana yang berbuat baik. Karena biasanya manusia kalau dia berbuat jahat biasanya hatinya damai sejahtera. Malah kebalikan. Kalau dia berbuat baik biasanya hatinya damai sejahtera. Tetapi kalau dia berbuat jahat justru hatinya akan menjadi susah. Bagaimana dengan manusia-manusia yang seperti ini, Pak? Apakah mereka langsung otomatis masuk ke neraka? Padahal dia nggak bisa dihakimi juga karena belum dengar nama Yesus. Iya. Belum tahu jalan keselamatan. Dan memang biasanya orang-orang juga umumnya pasti alasannya begitu ya Pak Riko. Iya. Kan nggak pernah dengar Injil. Gimana ceritanya? Oh Tuhan menghukum orang yang belum dengar Injil katanya. Silakan Pak Kurnia. Begini, ya. Pemanggilan Abraham, ya kan, suruh tinggalkan tanah moyangnya dan Tuhan akan membentuk dia menjadi satu bangsa yang besar, dan Tuhan janji lewat keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Itu adalah janji Injil yang didengar Abraham bahwa ada juru selamat nanti akan datang. Nah ini adalah salah satu atau kita bilang ini adalah bentuk dari Allah mengasihi seluruh dunia sebenarnya. Ketika manusia sudah terserak-serak, gitu, di mana banyak orang tua yang tadinya harusnya menjadi tiang penopang kebenaran, meneruskan ke berita Injil kepada anak-anaknya dan banyak kacau, maka Tuhan membentuk satu bangsa Israel nanti. Ini menjadi mercusuar bagi dunia ini. Dikasihlah hukum Taurat untuk menuntun mereka, dan mereka diberikan nabi-nabi gitu, untuk menuliskan firman dari Tuhan kepada mereka. Bangsa lain tidak dapat. Gitu. Nah, jadi ketika ini dibentuk ini, maka Tuhan mau bahwa lewat bangsa Israel ini semua bangsa di dunia itu bisa mendengar cara diselamatkan yang Allah kehendaki. Gitu. Jadi tidak ada orang bisa selamat lewat cara selain yang Allah kehendaki. Maka kalau orang cinta kebenaran,
tetap mau diselamatkan lewat eh, iman yang diajarkan oleh juru selamat yang dijanjikan, yang dipegang oleh bangsa Israel. Di Perjanjian Lama kita tahu ada ratu dari selatan, Ya. ya kan? Dia dengar hikmat Salomo. Salomo nggak memberitakan Injil kepada dia, Ya. gitu kan? Ya. Tapi dia yang datang ketemu Salomo, kan begitu. Jadi kalau ada orang yang sudah terserak-serak kemana-mana, mau diselamatkan, ya datang kepada kebenaran, gitu. Dan Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan juga bahwa harus seperti ini, orang yang mencari harta terpendam. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau sudah ketemu harta terpendam, gitu, maka jual dulu yang punya, ya kan? Beli, gitu. Begitu, Iya. beli. Gitu. Di mana ada harta terpendam. Maka Tuhan Yesus pernah khotbah di bukit itu. Nih, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Gitu. Jadi tidak ada cara lain selain lewat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Gitu. Jadi kalau dia nggak pernah dengar Injil, maka dia punya kewajiban untuk mencari Injil itu. Masalahnya begini loh Pak. Masalahnya kan apakah setiap manusia punya modal dasar itu? Ya. Artinya apakah ini kan gini loh, orang kan ketemu Injil kan karena mau cari Injil, Ya. gitu dong. Itu kan modal dasarnya. Permasalahannya adalah Tuhan meletakkan itu semua ke hati manusia nggak? Begini, mengenai apakah dia ini mau mencari kebenaran, itu adalah tanggung jawab manusia, gitu. Bukan Allah kasih. Gitu. Tetapi itu tanggung jawab manusia. Ketika dia menuruti hati nurani dia, ya, nah Tuhan kasih hati nurani kan, ini wahyu umum. Gitu. Wahyu umum itu ya alam semesta, hati nurani, begitu. Nah maka kalau dia akhirnya lihat hati nurani lewat kemudian lihat alam semesta, maka dia akan bisa tertuntun kepada jalan keselamatan itu. Mengapa? Karena hati nurani ini sebenarnya hanya untuk menyatakan kita ini orang berdosa. Nah, gitu. Karena hati nurani ini mengajar salah benar, gitu kan? Ini bermoral dan tidak, gitu. Jadi itu hanya mengajar, kita hanya menyatakan saya ini salah. Dan semua manusia itu kan akhirnya mengerti dia orang berdosa kan. Gitu. Dan hati nurani tidak bisa menyelesaikan. Tahu mencuri, tetapi mencuri. Kan gitu. Itu membuktikan memang kita adalah orang berdosa. Nah ketika sadar diri dia adalah orang berdosa, kalau dia cari kebenaran, maka dia akan mencari jalan keselamatan dari Allah. Nah inilah yang dimiliki oleh ratu dari selatan itu, Ratu Seba itu. Maka di akhir zaman nanti Tuhan Yesus berkata begini, nanti ini akan dibangkitkan untuk menjadi hakim. Hakim apa? Karena apa? Ratu selatan ini, Ratu Seba ini, dia bisa diselamatkan, mendengar Injil, mengerti jalan keselamatan, itu dia datang. Nah, mungkin ada orang yang berkata, kenapa saya dihukum nih? Saya kan nggak dengar Injil. Nah, maka Ratu dari Selatan, dia ini. Masalahnya kamu tidak cari kebenaran, kenapa? Karena kamu tidak cinta kebenaran. Soalnya gini Pak, kan kayak ini kan sebenarnya juga hal yang cukup aplikatif juga yang masa kini banyak juga orang yang akhirnya bilang, nah kayak contohnya sekarang ada kayak satu pulau kan yang di dekat daerah India sana namanya Pulau Sentinel. Di situ ada satu suku, memang namanya suku Sentinel. Sesuai dengan nama pulaunya, dia benar-benar cuman di pulau itu aja. Dan pernah saya juga sempat cari tahu juga di Google, sempat ada misionaris ke situ. Ya anak muda sekitar tahun 2020 atau 2019 saya lupa.
dia akhirnya datang ke situ dan mati dibunuh gitu loh. Dia udah mau sebarkan Injil. Nah, karena ternyata sebelumnya di Pulau Sentinel itu juga dulu pernah ada juga datang pendatang gitu, tetapi akhirnya ya jadi kayak sakit-sakitan karena kan namanya udah sering sendiri gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya orang Sentinel ini jadi nggak ngelihat orang kulit putih atau pendatang tuh mereka langsung bunuh. Ya, nah ini bagaimana Pak kalau model contohnya kayak begini, ya kan? Nah nanti ya, karena ntar orang juga pasti bertanya, nah ini contohnya orang yang memang akhirnya nggak bisa gitu dengar Injilnya. Ya maka orang seperti ini kan ini nanti ratu dari selatan itu dibangkitkan untuk menghakimi dia. Kenapa kamu ini tidak keluar dari pulau apa itu? Ya, pulau Sentinel. Sentinel itu. Kenapa kamu tidak keluar? Kenapa kamu tidak cari? Gitu. Terlebih ada orang datang kamu bunuh lagi kan? Gitu. Iya sih. Nah, kalau kita baca Lukas pasal 16 bahwa Alkitab kita ini sudah menjadi hakim nanti. Ini ada cerita orang kaya dan Lazarus yang meninggal, dan Lazarus ini ada di tempat pangkuan Abraham, ya enak begitu. Kemudian orang kaya ini kena siksaan. Nah, kemudian ini di ayat 27 ini kata orang kaya ini. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Karena ketika dia minta supaya Lazarus kasih tucukan air, kemudian seberang ke tempat dia, nggak dikasih kan, karena ada jurang nggak bisa diseberangi. Kemudian dia minta, kalau gitu Bapak Abraham, tolong Lazarus itu suruh turun. Gitu, untuk memberitakan Injil, gitu. Karena masih ada 5 saudaraku. Supaya apa? Orang kaya ini yang sudah di tempat siksaan ini tahu kalau 5 saudaranya ini tidak percaya kepada Yesus Kristus akan masuk ke tempat siksaan. Gitu. Maka dia minta tolong Lazarus ini suruh turun, kasih tahu. Kalau Lazarus yang turun itu pasti mereka percaya. Katanya begitu. Nah, tapi kalau Abraham jawab apa ya 29? Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, jadi ada kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Nah sekarang di muka bumi ini kan ada kitab suci. Ya. Tuhan memberikan kitab suci ini. Sudah ada nih. Jadi suku bangsa manapun itu kalau di tempat mereka tidak ada, mereka harus pergi keluar untuk cari. Nah, di dalam kitab suci yang tertulis ini, firman yang tertulis ini, inilah patokan jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi nggak perlu Lazarus turun. Cukup kata Tuhan, ada kesaksian Musa dan para nabi. Berarti kalau sekarang kesaksian itu di Alkitab. Di Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu ini. Itu yang disebut Injil yang kemarin itu ya Pak. Suku Sentinel apa? Iya, Sentinel. Sentinel itu kan. Ini sudah ada Alkitab. Ya kalau tidak ada yang datang memberitakan mereka, nah maka mereka ada kewajiban untuk datang untuk mencari. Nah, tetapi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah mendengar Injil, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka, datang kepada mereka, gitu kan? Katanya ada misionaris dibunuh, berarti ya mesti ada yang pergi lagi, gitu kan? Tapi memang itu dilarang sekarang, memang dari otoritas India sendiri melarang untuk tidak boleh ada pendatang masuk ke situ. Masuk itu, karena akhirnya itu jadi kayak dilindungi gitu, Pak. Oh iya, berarti nanti pemerintahnya India juga punya tanggung jawab itu. Iya. Gitu kan? Artinya apa? Dia tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian, oh dia nggak pernah dengar Injil. Gitu kan? Maka dia boleh masuk surga. Gitu lewat hati nurani. Nggak ada pengecualian begitu. Kalau misalnya begitu adanya, maka itu akan bertentangan dengan amanat agung. Ya kan? Ya. Karena amanat agung itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pada siapapun gitu. Kalau memang ada jalan lain gitu tanpa dengar Injil, ya kan,
Maksudnya gini, orang nggak pernah dengar Injil kemudian bisa masuk Selamatkan. surga lewat hati nurani. Ngapain kita menginjil ya Pak? Ngapain menginjil? Dan nggak usah ada perintah memberitakan Injil, Betul. ya gitu, ya kan? Nggak usah ada perintah memberitakan ini, nggak usah ada amanat agung, gitu kan? Berarti ntar juga bentrok dengan klaim Yesus juga gitu ya Pak? Iya, klaim Yesus, kemudian juga di Roma pasal 13 itu kan, Iya. barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. diselamatkan. Bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Berarti kalau gitu orang-orang yang mengklaim bahwa ada jalan keselamatan di luar Yesus, ini orang-orang Kristen sendiri ini kan yang mengklaim, termasuk si Pak Mantova. Itu. Berarti sama saja mau membenturkan ayat-ayat Alkitab itu sendiri gitu. Gitu. Itu tidak alkitabiah, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu. Berarti sebenarnya orang diselamatkan, orang masuk neraka hanya karena berdosa sebenarnya. Itu, ya, Iya. Pak. Kalau misal andai, ini saya bikin mudah, kita bikin angka saja. Gitu. Manusia hidup misalkan sepanjang hidupnya hanya berbuat 1 kali dosa, itu cukup untuk bikin dia masuk neraka. Cukup. Gitu. Karena kan upah dosa adalah maut, Roma. Oh ya, Roma 6:23. Meskipun satu saja, Meskipun itu dosa kecil. betul. Oke, kalau itu bagaimana? Saya kontras, saya balik. Kalau ada sepanjang hidupnya dia banyak berbuat kesalahan, tetapi di ujung hidupnya dia percaya kepada Yesus yang menanggung segala dosa, pasti selamat. Pasti selamat. Walaupun dosanya sabar-abar, Betul. dosanya sebunuh nih Pak, nutup-nutupin dia saking banyaknya. Iya. Kalau dia dia akhirnya bertobat, ya percaya Yesus Kristus, artinya bertobat itu yang menyesali semua dosanya. Seperti penyamun di sisi Tuhan Yesus itu. Iya, ada contohnya. Ya kan? Dia menyesali, dia orang berdosa, dia percaya Yesus adalah juru selamat yang menyelesaikan hukuman dosanya. Iya. Dia diselamatkan. Karena di dalam Yesus Kristus berarti lingkup dosa yang diselesaikan Yesus adalah dosa dia yang dulu, sekarang sampai dosa yang akan datang. Itu sudah dihapuskan, ditanggung hukumannya oleh Yesus Kristus. Dan kalau dia hidup, begitu kan, maka pasti dia akan hidup untuk menyenangkan Yesus Kristus. Bukan berarti dia bebas berbuat dosa. Pasti tidak akan ada pikiran begitu. Pasti tidak ada keinginan untuk bebas berbuat dosa. Begitu. Bisa bayangkan kalau penyamun di sisi Tuhan Yesus itu hidup, begitu. Hatinya akan seperti apa kepada Tuhan Yesus. Iya. Dan orang yang berkata percaya ini kan banyak juga orang yang mengklaim ya saya percaya. Nah percayanya ini juga berarti mesti dijelaskan mungkin Pak, percaya yang bagaimana? Apakah memang percayanya sekedar ya Yesus Tuhan gitu kan Pak? Ya begini, percaya bahwa ya Yesus Kristus itu ya juru selamat. Kan tentu harus Tuhan kan. Ya. Karena kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa Jadi menyelamatkan. juru selamat ya. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat yang mati di atas kayu salib itu menanggung hukuman dosanya. Jadi maka untuk bisa percaya demikian, orang tersebut itu ada keinsapan akan dosa. Sadar, menyesal akan dosa. Kenapa begitu Pak? Ya kan Yesus Kristus itu menanggung hukuman dosa dia kan. Oh iya, berarti kalau kan dia mau percaya itu dia mengakui dirinya berdosa ya. Dirinya dia berdosa. Berarti yang disebut dengan orang bertobat adalah dia tahu berdosa dan dia menyesal. Dan menyesal. Dan tidak mau berbuat dosa lagi. Ya, ada hati akan menjauhi dosa, itu dampaknya. Begitu. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu pasal 20 itu dibuka katanya nanti di pengadilan terakhir. Itu kitab perbuatan dan kitab kehidupan katanya. Kalau saya baca ya di Wahyu pasal 20 12 ya. di ayat 12 ya, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi bukan diadili ini bukan berdasarkan kitab kehidupan. Karena kitab kehidupan ini hanya menuliskan nama dia. Kan gitu. Nah, kalau nama dia itu tidak ada dalam kitab kehidupan, itu di ayat yang ke-15 itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api.
Jadi kalau namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan, pasti dilemparkan ke dalam lautan api. Gitu. Nah, perbuatan-perbuatan itu dicatat dalam kitab perbuatan. Kalau namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, nanti dia dilemparkan ke dalam lautan api, tetapi dihakimi berdasarkan perbuatan itu. Jadi perbuatan-perbuatan itu akan menentukan berat hukumannya di dalam neraka. Ibaratnya ada levelnya di gitu. dalam lautan api itu. Jadi ada memang nggak orang berpikir, wah sama aja semua neraka. Enggak. Jadi kalau orang nggak pernah dengar Injil, berarti namanya tidak mungkin tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, dia akan diadili berdasarkan perbuatan. Bukan perbuatan dia bisa membawa dia ke surga, tidak, tetapi perbuatan dia itu akan ditentukan untuk berapa berat hukumannya di dalam lautan api. Tapi tetap aja dihukum. Tetap dihukum. Dan kekal ini ya Pak. Maka sebenarnya bisa dikatakan segala perbuatan yang kita lakukan di luar Yesus Kristus itu menjadi tak berarti. Ya. Amin. Dan ini juga harusnya mendorong kita untuk bergiat di dalam memberitakan Injil, karena tidak ada cara untuk menyelamatkan. Pasti kita akan dituntut dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak memberitakan Injil. Ya. Yang bersangkutan dituntut Tuhan, kenapa kamu tidak datang cari Injil? Kita dituntut Tuhan, kenapa tidak beritakan? Lalu bagaimana yang menyampaikannya yang sudah ngaco, Pak? Hah? Oh, itu menggenapkan begini, penyesatan harus ada. Celakalah yang mengandalkan. Baik. Ya. Silakan Pak Riko. Saudara, Anda sudah menemukan jawaban bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Kristus. Bahkan hati nurani manusia yang paling baik sekalipun tidak bisa membuat orang masuk ke dalam kerajaan surga. Karena sebaik-baiknya orang tentu pasti ada dosa. Dan dosa itulah yang membuat manusia menjadi celaka masuk ke dalam neraka. Baik, sudah banyak penjelasan dari Pak Gembala Kurnia. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan paradigma yang menyatakan bahwa berarti tidak ada keselamatan di luar daripada kekristenan? Apakah yang selamat hanya orang Kristen saja? Kan begitu. Nanti kita kupas di bagian ketiga. Terima kasih Pak Gembala Kurnia, terima kasih Penyanyi Joshua. Selamat malam dan salam Maranatha.